Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai kromatografi TLC. Untuk pertama-tama, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indira Zafira Masturidi dengan NIM 2018-628. Yang kedua ada Joan Jamie Syahrindo dengan NIM 2018-633. Yang ketiga ada Luciana Pravita Dewi dengan NIM 2018-640. Yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Noval Ramayandi dengan NIM 2018-664. Yang kelima ada Noval Fali dengan NIM 2018-688. Yang berikutnya ada Yovan Ari Pratama dengan NIM 2018-764. Oke, bisa di next. Oke, kelompok kami mengambil jurnal dengan judul Analisis Kuantitatif Isoflavon Tempe secara cepat dan sederhana menggunakan metode kromatografi lapis tipis densitometri. Oke, next. Oke, yang pertama-tama pendahuluan. Kromatografi lapis tipis atau thin layer chromatography atau disingkat TLC merupakan teknik kromatografi yang berguna untuk memisahkan senyawa organik karena kesederhanaan dan kecepatan TLC. Sering digunakan untuk memantau kemajuan reaksi organik dan untuk memeriksa kemudian produk. Untuk kromatografi TLC bisa dilihat oleh teman-teman sendiri seperti ada pada gambar. Terdapat ada pel, lempeng lapisan absorben, terdapat fase geraknya, terdapat garis awal atau titik-titik, terdapat tangki atau chamber, dan terdapat tutup. Lalu kromatografi lapis tipis dilakukan dengan menggunakan sepotong kaca atau logam atau plastik kaku yang dilapisi lapisan tipis silika gel atau alumina. Silika gel atau alumina adalah fase diam. Fase diam untuk kromatografi lapis tipis sendiri mengandung zat yang berfluorensi dalam sinar UV. Fase gerak adalah pelarut cair yang cocok ataupun campuran pelarut. Oke, next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada pendahuluan dari jurnal yang selanjutnya di sini ada pendahuluan dari jurnal yang telah kita ambil. Tempe adalah makanan sumber protein nabati yang sudah lama dibuat oleh masyarakat Indonesia. Bahan utama pembuatan tempe adalah kedelai. Kedelai telah terbukti mempunyai banyak manfaat pada kesehatan. Isoflavon ditemukan dalam jumlah yang signifikan pada kedelai. Tempe kaya akan isoflavon, antara lain genistesin 5,7,4 trihidroksiflavon dan dexane 7,4 dihidroksiflavon. Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan isoflavon dalam tempe. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilakan. Untuk bahan dan tata cara penelitian. Yang pertama adalah bahannya. Nomor satu adalah tempe yang didapatkan dari pasar di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah plate KLT silika 60 F254 Emerald Jermani dengan ukuran 200 x 200 mm. Yang ketiga adalah kloroform, keempat adalah metanol, dan yang terakhir adalah asam asetat. Next. Oke, bisa next. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah ekstraksi isoflavon tempe. A. Tumbuk kasar 100 gram tempe, lalu tambahkan 200 ml petroleum ether dan diamkan selama 30 menit. Tempe yang sudah didiamkan 30 menit disaring dan ditambahkan 200 ml lalu di blender. Tambahkan 300 ml etanol teknis ke tempe yang sudah halus, lalu dimaserasi selama 1 malam. Maserasi yang didapat dipekatkan dengan rotari evaporator pada suhu 60 derajat Celcius sampai volume konstan. Lalu maserasi yang didapat dimasukkan ke dalam evaporator. Oh, sudah next.
Yang selanjutnya adalah analisis kadar isoflavon PB. Masih sama dari seperti slide sebelumnya. Totalkan 1 mikroliter sampel menggunakan kamak linomat pada 15 mm dari dasar plate. Spot dikeringkan dengan gas N2 atau nitrogen. Plate kemudian dimasukkan ke dalam chamber Wheaton yang telah dijenuhkan dengan fase gerak kloroform dengan perbandingan kloroform metanol asam asetat 45/5 banding 0,75. Yang selanjutnya adalah elusi, fase gerak dilakukan sepanjang 100 ml. Plate kemudian dikeringkan sampai semua fase gerak menguap pada suhu kamar. Lalu dilakukan scanning menggunakan kamak TLC scanner yang telah dilengkapi dengan software WinCat dan dideteksi dilakukan dengan modifikasi metode pada panjang gelombang 261 nanometer. Selanjutnya linearitas. Linearitas diuji dengan menggunakan 5 seri konsentrasi standar Guinness stain. 5 seri kadar tersebut ditotalkan sehingga jumlah Guinness stain tiap totalan adalah 0,08 sampai 2 μg per totalan. Selanjutnya presisi. Variabilitas metode analisis dipelajari menggunakan metode presisi, intraday, dan interday. Parameter yang digunakan untuk menghitung kriteria presisi adalah persen kafein variasi. Persentase kafein variasi yang dapat diterima dalam penelitian ini menurut Horowitz adalah 8%. Selanjutnya, akurasi standar adisi digunakan untuk menguji akurasi dari metode analisis sebanyak 3 konsentrasi larutan standar Guinness stain ditambahkan ke dalam ekstrak tempe dan dihitung persentase recovery. Kriteria penerimaan persen recovery pada penelitian ini adalah 9-107%. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari kedelai yang kaya akan isoflavon. Isoflavon ditemukan dalam jumlah yang signifikan pada kedelai, menurut James House pada tahun 2007. Genistein, dategain, dan glycine adalah isoflavon agricon yang terdapat dalam tempe, menurut Rostagno et al. Tahun 2007. Proses fermentasi kedelai menjadi tempe tidak dengan isoflavon. Fase gerak yang menghasilkan pemisahan isoflavon tempe yang terbaik diantaranya metanol dengan kloroform dengan perbandingan 7/3, kloroform etilasetat metanol dengan perbandingan 8:1/0,5, dan kloroform metanol asam asetat dengan perbandingan 9:1/0,15. Campuran fase gerak terakhir dan jarak elusi 10 cm memberikan pemisahan terbaik dengan resolusi 1,57. Pemisahan dikatakan baik jika resolusi lebih dari 1,25. Berdasarkan scanning, panjang gelombang yang dilakukan terhadap standar Genistein maupun sampel ekstrak tempe didapatkan panjang gelombang maksimum pada 261 nanometer. Selanjutnya, evaluasi terhadap linearitas digunakan dengan menggunakan 5 seri kadar di mana dalam setiap totalan mengandung 0,08 sampai 2 μg Genistein. Penetapan kadar Genistein mempunyai persamaan linear Y sama dengan 44,84X min 353,46 dengan koefisien korelasi R yaitu 0,9986 dan R kuadrat sebesar 0,9973. Rasio signal noise yang digunakan dalam perhitungan limit of detection atau LOD dan limit of quantification yaitu 3 dan 10. LOD dan LOQ isoflavon yang didapat dengan sistem ini adalah 0,014 mg per totalan dan 0,048 mg per totalan.
Selanjutnya, pada variabilitas metode yang terjadi diukur dengan menggunakan presisi intraday dan interday. Parameter yang digunakan pada metode ini adalah persen Kavi. Presisi intraday dan interday yang ditemukan dalam sistem ini adalah 0,43% dan 2,38%. Next. Nah, kriteria persamaan persen Kavi yang diterima dalam penelitian ini adalah berdasarkan Horwitz, yaitu kurang dari 8%. Menurut Gonzalez dan Herrador pada tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa metode ini mempunyai presisi yang baik. Selanjutnya, akurasi metode ditentukan dengan metode standar adisi, larutan standar Geninstein ditambahkan ke dalam ekstrak isoflavon tempe. Persentase recovery ditentukan pada 3 level konsentrasi. Hasil menunjukkan pada parameter recovery konsentrasi pada 400 ppm sebesar 95,99 sampai 106,27%. Untuk konsentrasi 450 ppm sebesar 94,24 sampai 106,78%. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi 500 ppm pada 98,33 sampai 103,86%. Menurut kriteria persamaan recovery metode adalah 90 sampai 107%. Menurut Gonzalez dan Herrador pada tahun 2007. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa recovery metode yang digunakan adalah memenuhi kriteria. Next. Oke, metode maserasi digunakan untuk mengekstraksi kandungan isoflavon dari tempe. Sebelum proses maserasi tempe, itu didevatisasi menggunakan petroleum ether dengan tujuan menghilangkan fase lemak yang terdapat di dalam tempe. Proses ekstraksi menggunakan suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius agar kandungan aktif ekstrak tempe tidak rusak. Ekstrak yang dihasilkan kemudian diuji menggunakan TLC scanner. Ini gambar di bawah ini merupakan hasil dari TLC scanner. Berdasarkan gambar ini memperlihatkan bahwa di dalam sampel terdapat genistein. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya peak 1 pada ekstrak yang mempunyai RF sama dengan peak pada standar genistein. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekstrak tempe yang dihasilkan mengandung genistein yang merupakan isoflavon. Hasil uji ekstraksi menggunakan TLC scanner ini menghasilkan peak dengan RF sama dengan standar genistein. Next. Oke, setelah memastikan adanya isoflavon yang terdeteksi sebagai genistein, maka penetapan kadar dapat dilanjutkan dengan melakukan 5 kali replikasi dengan hasil seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Ini tabel 2. Jadi tabel 2 ini memastikan adanya isoflavon yang terdeteksi sebagai genistein. Maka penetapan kadar dapat dilanjutkan dengan melakukan 5 kali replikasi dengan hasil yang terlihat pada tabel. Dalam penelitian ini, kadar isoflavon itu dalam tempe terhitung sebesar 0,151 dengan plus minusnya 0,005%. Next. Untuk kesimpulannya, metode TLC densitometri merupakan metode yang cepat dan sederhana untuk menentukan kadar isoflavon dalam tempe. Kadar genistein dalam tempe dalam penelitian ini adalah 0,151% P/B. Oke, bisa di next. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami, itu jurnal mengenai analisis kualitatif isoflavon tempe secara cepat sederhana menggunakan metode kromatografi selapis tipis. Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas. Baik, sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.